Sebagai pimpinan Stay Pancastia, saya menyambut baik kegiatan webinar semacam ini, khususnya dalam rangka memperluas wacana, ya, memperluas pengetahuan para mahasiswa, ya. Khususnya hari ini terkait dengan aktivitas atau edukasi dari AFPI, ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ya, dengan tema adalah peran AFPI dan fintech lending dalam menjaga industri fintech yang sehat. Ini yang diharapkan oleh AFPI bahwa memiliki visi untuk bisa mendorong akses pendanaan ya untuk inklusi melalui jasa keuangan digital dengan misinya mendukung target mengurangi kesenjangan akses pembiayaan tersebut dan juga membangun arsitektur untuk bisa membangun seperti tadi lagi, confidence dari masyarakat dan juga praktik-praktik yang baik di dalam industri fintech lending, baik itu melalui policy advocacy ya, atau kebijakan-kebijakan yang sudah ada, code of conduct, pedoman perilaku, literasi dan edukasi, contohnya seperti acara pada pagi hari ini ya, terus data knowledge dan intelligence ya, contohnya kita sekarang mulai ada edisi dan juga kolaborasi dengan ekosistem dan juga antar pemain dan mungkin juga antara lembaga jasa keuangan lainnya. Pertama saya mungkin perkenalkan dulu ya sekilas Dana Pala itu apa. Sama seperti Kaspia, kita itu adalah platform peer-to-peer lending. Kita juga memberikannya adalah KTA, jadi pinjaman tanpa anggunan kepada pengguna-pengguna kami. Lalu karena visi kami itu sebenarnya ya kami ingin membantu inklusi keuangan di Indonesia ya. Jadi biar kita bisa membantu pemerintah juga dalam memberikan dampak yang positif terhadap inklusi keuangan dengan cara menciptakan sebuah ekosistem yang terintegrasi. Jadi maksud kami dalam ekosistem yang terintegrasi itu bagaimana, yaitu dengan bekerja sama dengan channel-channel lain. Jadi seperti misalnya saat ini kami bekerja sama dengan Tokopedia untuk menyalurkan pinjaman kami kepada seller yang ada di Tokopedia, sehingga dari sisi seller mereka tidak perlu lagi mendownload aplikasi yang terpisah. Jadi ketika mereka mau berjualan, ketika mereka memerlukan dana tambahan, semua dapat diakses dari satu platform. Target kami adalah 62,9 juta UMKM yang ada di Indonesia, yang saat ini di mana 80% masih memiliki akses yang sangat terbatas ke perbankan ya. Jadi kebanyakan masih kami lihat itu meminjam uangnya dari teman, saudara, atau menggunakan tabungan sendiri, atau kadang malah ada yang jadinya terjebak utang dengan rentenir gitu. Dan yang kedua adalah juga individu pada umumnya, jadi masyarakat luas yang selain UMKM. Kami melihat saat ini UMKM masih mendapatkan tantangan yang luar biasa dalam sisi permodalan. Salah satunya adalah di mana ketika ingin mengajukan permodalan ke bank, biasa itu dibutuhkan aset sebagai anggunan gitu ya, apakah itu dalam bentuk motor, mobil, ataupun rumah mereka. Lalu yang kedua adalah dari sisi pencatatan. Boleh seperti yang kita ketahui juga pada saat ini kan UMKM itu ya banyak yang tidak memiliki pembukuan ya. Mungkin ya mereka juga tidak mengerti akuntansi, tidak mengerti apa sih itu balance sheet, P&L, sehingga itu juga lumayan menyulitkan ketika mereka mau mengajukan pinjaman ke bank. Nah, dan juga mungkin juga banyak yang baru mau meminjam uang pertama kalinya, jadi sebelumnya belum pernah mengajukan pinjaman. Nah, tapi karena juga tidak memiliki financial statement, sehingga jadi lebih susah lagi untuk ke banknya. Dan yang terakhir adalah persyaratan yang cukup banyak ya, biasa diperlukan surat-surat seperti surat izin usaha dan lain-lain yang pada umumnya tidak dimiliki oleh mereka. Dan apalah saat ini fokusnya di pinjaman produktif. Nah, nama produk kami itu kami sebutnya modal toko. Jadi ini kami berikan kepada penjual-penjual yang memiliki toko di Tokopedia gitu. Pinjaman ini berupa kredit limit. Jadi bedanya adalah dia tipenya seperti kartu kredit gitu ya, tapi nggak ada kartunya aja. Jadi kita berikan limit misalnya 10 juta atau 20 juta. Nanti ketika seller tersebut memerlukan uang gitu ya, tiba-tiba dia perlu uang, jadi dia nggak perlu melakukan pengajuan lagi, tinggal ditarik aja. Selama limitnya masih ada, bisa ditarik kapanpun.
Dan ketika mau ditarik juga gampang, bisa dipilih mau pinjam untuk 1 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Dari cara pengajuan juga sangat mudah, jadi hanya perlu KTP selfie. Kita tidak memerlukan dokumen lainnya, kecuali jika ini limit yang lebih tinggi di atas 50 juta, itu kami memerlukan NPWP. Dan dari sisi proses approval dan pencairan itu juga sangat cepat. Biasa approval itu di bawah 2 hari, lalu dari sisi pencairan itu begitu selesai tanda tangan digital, biasa uang akan langsung dicairkan dan masuk ke saldo penghasilan masing-masing seller. Jadi teman-teman bisa masuk gitu ya ke bagian aplikasi keuangan gitu, di bagian modal toko di layanan seller nanti akan keluar tuh modal toko. Lalu jika teman-teman tertarik bisa langsung aktivasi, tapi tentu saja syaratnya saat ini adalah harus menjadi seller di Tokopedia dulu. Untuk fintech itu sebenarnya boleh dibilang sangat aman ya. Kenapa? Karena untuk fintech yang kita terregistrasi atau sedang dalam proses berizin ke OJK, itu kita sebenarnya diwajibkan untuk memiliki sertifikasi ISO 27001. Nah, jadi ISO ini adalah untuk keamanan data gitu ya, dan juga keamanan sistem IT kita, di mana kita akan diaudit oleh pihak ketiga dan kita harus memenuhi semua persyaratan dan ketentuan-ketentuan di sana untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Lalu selain itu, kita juga berkolaborasi dengan perusahaan eKYC untuk menghindari resiko fraud dan memastikan identitas pengguna tersebut terverifikasi. Jadi untuk menjaga keamanan data-data tersebut juga kami akan memiliki data center yang sudah teruji keamanannya juga dan sesuai dengan standar-standar yang tercantum di dalam regulasi OJK maupun regulasi di ISO 27001 tersebut. Dan di Code of Conduct-nya AFPI sendiri juga kami diatur dari sisi data-data apa saja yang boleh diambil. Nah, di mana kami itu hanya boleh mengambil camilan gitu dan email. Di mana apa sih itu, yaitu kamera, mikrofon, dan location dan email gitu. Jadi kami tidak bisa mengakses galeri, mengakses kontak phone teman-teman gitu. Jadi kalau yang biasa teman-teman sering dengar gitu di pemberitaan yang ada akses ke data-data pribadi di HP, itu bisa dipastikan bukan fintech yang terdaftar sih. Karena jika kami diketahui mengambil data selain yang terdapat di sana, aplikasi kami biasa akan diturunkan dari Google Play Store dan kami akan mendapatkan sanksi. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika mau mengajukan pinjaman ke P2P lending, terus tiba-tiba ada minta akses ke galeri, SMS, dan lain-lain, maka bisa dipastikan itu adalah fintech ilegal. Gitu. Maka berakhirnya juga lah untuk acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panitia dari STIE Pancasila yang sudah mewujudkan acara pada siang hari ini. Semoga acaranya bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi kami semua.